otaknya nggak ditaruh di mulut, nggak memerintahkan mulut untuk bicara, tapi otak memerintahkan pantatnya untuk bicara gitu. Dan saya nggak tahu juga tuh kenapa dia disebut sebagai ahli telematika, saya nggak tahu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana Ibu Irma Suryani, salah satu politisi Partai Nasdem, lagi-lagi memberikan pencerahan dan pembelajaran tentang demokrasi kepada kita semua, teman-teman. Beliau mengomentari bagaimana para pembenci ini selalu berpikiran negatif, selalu memberikan cap negatif kepada kabinet Prabowo Subianto, apalagi cap negatif kepada Pak Jokowi, dan bagaimana Rocky Gerung yang disebut sebagai presiden akal sesat itu selalu memberikan pelajaran-pelajaran negatif kepada masyarakat, utamanya berkata kotor, berkata jorok, dan segala macam. Ibu Irma Suryani juga mengatakan bahwa beliau heran kenapa Rio Suryo ini menjadi seorang pakar telematika padahal background pendidikannya bukan IT, teman-teman. Wah, ini yang sangat menarik. Dan bagaimana ya, mungkin beliau Rio Suryo ini pakar panci, teman-teman. Dan bagaimana Ibu Irma mengomentari terkait penahanan dari Tom Lembong. Wah, kalian harus nonton video ini secara full karena isinya daging semua, teman-teman. Tidak rugi kalian menonton video ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sebagian orang yang selama ini memang tidak suka dengan rezim yang lama, ini sebenarnya rezim Prabowo tapi rasa Pak Jokowi. Nah, Kak Irma sepakat gak sih dengan tuduhan-tuduhan seperti itu? Sampai sekarang nih masih berjalan seperti itu. Ya, saya kira sah-sah saja ya. Iya. Mereka menuduh seperti itu nggak ada masalah. Bagi saya sih nggak persoalan. Karena apapun yang akan dilakukan Pak Prabowo ataupun Jokowi, saya kira mereka tetap nggak akan suka. Itu aja, terutama sama Pak Jokowi ya, mereka pasti nggak akan suka, itu aja. Karena kebencian yang tidak berdasar itu saya nggak tahu tuh dari mana asalnya, ya. Karena tidak pernah ada yang bisa mereka buktikan, misalnya korupsi. Ya. Coba buktikan kesalahan-kesalahan, apalagi kesalahan seperti yang diputuskan MK. Kalau mereka bilang itu salah, loh yang kemarin keputusan MK kedua kenapa mereka benerin? Iya, iya. Betul. Kan nggak fair juga. Betul. Kalau mau disalahin dua-duanya dong. Ya kan? Karena yang kedua ini sebenarnya haknya hak DPR. Betul. Bukan hak MK untuk merubah 7%, 5% itu bukan hak MK. MK nggak boleh memutuskan itu karena dia hanya menguji undang-undang kan sebenarnya. Tapi apa boleh buat karena memang rakyat yang begitu masifnya pada saat itu ya terprovokasi sampai sebegitu rupa, dan memang ada clearan di situ, ya akhirnya itu menjadi sah. Jadi kalau mereka mencari-cari terus kesalahan-kesalahan, baik itu dari Pak Jokowinya sendiri dan juga ke Gibran yang sekarang sudah resmi menjadi wakil presiden, itu sebenarnya ekspresi kebencian aja kalau menurut Kak Irma ya. Iya, dasarnya apa itu dulu? Pertanyaannya dasarnya apa? Ekspresi karena kalah aja. Iya, Karena kalah kalah itu kan aja. selalu sakit ya. Dan kemudian pasti orang Indonesia ini belum menurut saya belum dewasa dalam berpolitik. Oke. Gitu ya. Nggak bisa membedakan gitu kan, mana kontestasi gitu ya, mana yang pertarungan kayak gladiator gitu kan, beda ya. Ini kan kontestasi. Kalau kontestasi selesai ya sudah selesai harusnya. Siapa yang menang ya kita dukung. Harusnya kan gitu. Move on. Nah, kemudian lakukan satu hal yang penting bagi pemerintah. Ya, berikan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah. Itu yang harus mereka lakukan. Jangan belum apa-apa, belum ngasih kesempatan Pak Prabowo Gibran ini bekerja, sudah menuduh A, nuduh B, nuduh C, nuduh D. Nggak mungkin bagus, akan begini, akan begitu. Ini peramal semua gitu loh. Peramal. Satu tuh yang presiden akal sesat itu kan selalu meramal. Waduh, tuh. presiden akal sesat. Hobinya ngeramal gitu. Susah. Dan orang Indonesia ini kan ya susah juga ya. Sebagian besar yang memang gengnya mereka gitu ya, itu juga memang memang suka dengan ramalan-ramalan. Dan sebenarnya Pak Prabowo sendiri juga nggak merasa ada bahwa Pak Prabowo itu sebagai presiden hampir lebih kurang 10 hari ini ya, Kak Irma ya. Tetap Pak Prabowo kita saksikan benar-benar berjalan independen gitu. Tidak terlihat bahwa
terlalu seolah-olah semuanya atas karena Pak Jokowi, kan nggak begitu ya toh? Enggak, Iya. buktinya Pak Jokowi pulang Iya. sekarang, Nah, ya. Dan nggak ada urusan dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo bertindak, berlaku dan melakukan segala sesuatunya atas pribadi beliau sendiri sebagai presiden. Kemudian bagaimana dia memerintahkan Gibran misalnya kan sebagai wakilnya untuk melakukan A, B, C, D, E, F, G. Kan perintahnya Prabowo, bukan perintah dari Pak Jokowi. betul. Restu dari presiden Gibran bekerja kan Iya begitu. dong, perintah. Iya. Bukan sekedar restu, perintah itu. Termasuk yang belusukan-belusukan yang sudah mulai dilakukan oleh Iyalah, saya Wapres. yakin itu perintahnya Pak Perintah. Prabowo. Jadi antara Pak Prabowo dengan Gibran sendiri, saya yakin juga punya konsensus. Iya kan? Karena Pak Prabowo dengan usianya mungkin Pak Prabowo bicara soal hubungan bilateral. Betul. Kemudian yang kamu belusukan sana, kamu masih muda, kamu dong yang belusukan. Ntar kamu lapor saya kan begitu. Nah, dengerin tuh Dokter Tifa yang ngomong kalau Gibran belusukan untuk kampanye 2009 ya kan. Aduh, otaknya. Apakah itu salah? Enggak dong. Justru saling melengkapi itu yang menurut saya keren nih sekarang. Nah, Pak, saya mau masuk lagi ke postur dari kabinet. Iya. Boleh saya bisa? Boleh Kak. Postur kabinet. Orang kan selalu mengatakan ini bukan kabinet Zaken, Iya. gitu ya. Ini kabinet 100 menteri, Bahkan lebih. bahkan lebih. Gitu. Tapi kalau saya selalu dalam prasangka baik, karena Pak Prabowo, bukan karena orang lain. Betul. Karena saya masih percaya dengan apa yang dicita-citakan beliau dan ketegasan beliau dalam melakukan sebuah tindakan gitu. Saya lihat dia mengklaster ya, beliau ini mengklaster-klaster semua masalah. Di klaster sehingga ada wakil menteri, ada menteri gitu. Supaya satu masalah itu bisa selesai. Selama ini dengan menteri yang ada kan banyak masalah yang nggak selesai. Efisien secara postur tapi tidak efektif secara target pekerjaan. Itu dia. Jadi kan sedikit belum tentu efisien, banyak juga belum tentu belum tentu tidak efisien. Iya. Ini kan yang sedang kita lihat nih. Betul. Makanya kemarin ketika Menteri Tenaga Kerja datang bersama wakil menterinya, kemudian semua datang bersama wakil menterinya, gitu. Kita masih melihat dulu nih, ya, masih melihat nih isi kepala wakil menterinya nih seperti apa sih? Gitu loh. Kalau saya pribadi saya lihat dulu isi kepalanya seperti apa nih, ya toh? Kan teman Kak Irma. Ya bolehlah teman saya semua sih. Di situ ada Noel, di situ ada Christine, di situ ada Isyana. Saya kenal mereka semua masalahnya gitu. Jadi ya saya pengen lihat lah bagaimana mereka membackup menterinya kan gitu. Dan kita berprasangka baik dong. Kita kasih dulu kesempatan untuk melakukan kerjanya gitu ya. Jangan kemudian belum melakukan sesuatu sudah dituduh ya, sudah diberi stempel. Ini pasti nggak berhasil, nggak bisa gitu juga. Saya yakin kalau ada yang nggak berhasil langsung diganti sama Pak Prabowo. Yakin saya. Ada seorang ahli yang mengaku-ngaku ahli telematika, ya kan, bahwa itu 99,9% itu yakin akun Fafa adalah akunnya milik Gibran. Tapi sampai sejauh ini mereka nggak berani laporkan ke penyidik, hanya selalu mengotori ruang publik dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, gitu loh Kak Irma. Gimana Kak Irma? Kan nggak pernah bisa dibuktikan. Buktinya mana? Satu. Kedua, dia bukan ahli telematika kalau menurut saya. Bukan ahli telematika ya? Dia kan sekolahnya bukan IT. Dan saya nggak tahu juga tuh kenapa dia disebut sebagai ahli telematika. Saya nggak tahu juga sih kenapa dia disebut itu. Ahli omon-omon ya kan. Yang ketiga, mohon maaf sekali. Saya minta maaf ya. Kalau di TikTok saya tuh kan cukup besar ya. TikTok saya ada 37 ribuan ya. Iya. Baru saya setahun itu baru main TikTok pengikutnya ya. 37 ribuan, yang like itu udah sampai hampir 1, sekian juta itu. Gitu ya. Gede sekali. Itu bilang gini, kalau keluar tuh beliau tuh kalau Surya keluar mereka selalu teriak Panci mana Panci gitu kan. Nah itu kan sebenarnya ya masyarakat Panci, akhirnya ya kan? tahu lah gitu ya kualitas dengan kapasitas orang tuh tahu. Bukan saya menghina, enggak. Ini kan saya bilang netizen dari TikTok saya tuh kan selalu saya lihat gitu kan, kalau ada beliau misalnya bicara di TikTok tuh kan selalu komen-komen tuh kan saya sering baca gitu ya, terusan Panci mana Panci gitu kan juga nggak bagus juga sih sebenarnya ya. Jadi menurut saya semuanya nanti akan mereda sendiri lah.
ekonomi Indonesia nggak baik-baik saja, ekonomi dunia nggak baik-baik saja loh. Ini perang dunia ketiga bisa Di terjadi. depan mata, sewaktu-waktu bisa terjadi. Iya. Ya. Nah, saya selalu bilang kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia melalui media saya bilang kesejahteraan kita hari ini belum tentu akan terjadi ketika misalnya perang dunia ketiga terjadi. Iya. Kesejahteraan kita hari ini tidak akan kita bisa rasakan seperti hari ini kalau saja Indonesia nggak baik-baik saja. Betul. Ya, selalu dalam situasi adu domba. Iya. Rakyat dengan rakyat dihadap-hadapkan, rakyat dengan pemerintah dihadap-hadapkan gitu. Bagaimana pemerintah mau kerja? Mau terus-terusan seperti itu? Kapan kita maju? Hanya atas nama demokrasi kan begitu seolah-olah. Selalu topengnya kan begitu. Bilang gini bang, makanya saya nggak ngerti ya dengan teman-teman saya. Ya, saya nggak ngerti gini. Saya selalu bilang gini loh, demokrasi itu bukan bebas sebebas-bebasnya. Iya. Yang bebas sebebas-bebasnya itu hanya komunis. Gitu loh, yang sama rata sama rasa. Iya. Kan nggak bisa sama rata sama rasa. Masa orang yang cerdas sama orang yang nggak cerdas, atau orang yang rajin sama orang yang nggak rajin sama dapatnya? Kan nggak mungkin nggak. Gitu loh ya. Nah, sama demokrasi kita. Demokrasi ini kan harus menafikan hukum. Harus menafikan keadilan. Iya. Baru bisa disebut demokrasi. Bukan berarti demokrasi itu bebas. Nggak bisa juga kan, di dalam demokrasi itu sendiri ada HAM. Ada hak asasi manusia loh. Ya bisa sembarangan juga mentang-mentang atas nama demokrasi. Mohon maaf, ya bajingan tolol loh. Ya nggak bisa kan. Apa itu ekspresi demokrasi? Itu dia. Betul. Apalagi diucapkan oleh seorang yang mengaku dosen intelektual. Menurut saya itu otaknya nggak ditaruh di mulut, nggak memerintahkan mulut untuk bicara, tapi otak memerintahkan pantatnya untuk bicara gitu. Jadi yang keluar yang kotor-kotor aja tuh ya. Itu yang diajarkan kepada rakyat Indonesia, bukan itu. Kritik, waduh, saya di parlemen itu saya ini dianggap julukan saya itu singa parlemen. Singa parlemen. Iya. Toh saya nggak bilang yang seperti presiden akal sehat itu ngomong. Ya kan, tolol, dungu, bajingan, ya saya pikir itu orang nggak beradab lah. Ya, artinya insight yang Kak Irma berikan ini kan sebenarnya jadi pelajaran buat publik, ya kan? Iya. Karena di tengah keterbukaan informasi saat ini dengan sosial media, ya toh, publik jangan sampai bingung bagaimana cara memahami situasi ini, ya kan? Satu sisi ngomong ini jelek, tapi ini ngomong baik. Nah, dengan insight yang Kak Irma sampaikan minimal, oh sebenarnya begini toh, gitu. Nah, Kak Irma, ini kita melihat sekarang ada ketegasan juga Presiden Prabowo di dalam membuktikan ucapan atau janji beliau pada saat pidato pertama di gedung MPR akan memberantas korupsi. Nah, kita melihat nih yang bikin kaget semua orang adalah ketika Tom Lembong, ya kan, itu kan teman Kak Irma waktu Pilpres kemarin, ya kan, itu ternyata tiba-tiba jadi tersangka, ya kan. Kita tidak membayangkan seorang Tom Lembong yang wajahnya baik, murah senyum, tiba-tiba ternyata tersangka kasus korupsi dengan nilai kerugian negara 400 miliar. Nah, menurut Kak Irma, ya, apakah penegakan hukum lewat kasus Tom Lembong dan mungkin akan ada yang berikutnya itu benar penegakan hukum dari presiden, ya kan? Atau memang ini seperti tuduhan, lagi-lagi tuduhan kawan Kak Irma juga, politisasi hukum gitu loh kepada seorang Tom Lembong. Padahal kan ini hanya kesalahan kebijakan negara. Kebijakan negara tidak bisa dipidanakan. Nah, gimana komentar Kak Irma? Alfasino tuh ganteng gak bang? Aneh banget. Don Corleone. Don Corleone, ya. Iya. Jadi banyak tuh pembunuh-pembunuh berdarah dingin itu ganteng-ganteng loh. Iya. Wajahnya melankolis gitu ya, ganteng, enak dipandang gitu. Kayak orang nggak ada dosa gitu. Kayak inosen gitu ya. Inosen. Padahal dia sebenarnya gembong penjahat. Gitu ya. Nah, kita juga nggak bisa melihat orang dari wajah. Oke. Nggak bisa, Bang. Yang harus dibuktikan adalah apa yang dia lakukan nanti di pengadilan. Kan pengadilan yang bisa menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Mampu nggak dia membela dirinya, Kak Irma ya? Oh iya, dan dia harus membela dirinya. Pasti dong, namanya pengadilan. Karena ada hak untuk didakwa dan ada hak pembelaan diri. Dengan data tentunya. Kan kita bicara data nih.
Kalau memang datanya nggak ada, ya dia pasti lolos. Tapi kalau memang datanya ada, pasti dia nggak bisa lolos kan gitu. Masalahnya kan di situ. Kalau misalnya ada tuduhan, oh ini kriminalisasi. Yes. Begini Bang, yang bisa melakukan kriminalisasi sebenarnya pemerintah. Pemerintah itu bisa melakukan kriminalisasi terhadap orang yang bersalah. Yang bersalah. Kalau orang nggak bersalah, nggak ada pemerintah dimanapun bisa melakukan kriminalisasi menurut saya. Iya. Karena nggak ada datanya. Ini abang nih, abang orang baik-baik, ya kan? Tiba-tiba pemerintah bilang, abang penjahat. Ya kan abang pasti bilang, dok mana datanya? Orang semua masyarakat tahu nih. Saya orang baik ya kan? Iya, orang baik. Berarti itu kriminalisasi. Abang cuman pedagang. Dari mana jalannya abang bisa merugikan negara kan begitu? Berarti tindakan pemerintah itu berdasarkan data yang sudah ditelusuri. Iya, Ya kan? pastilah. Kawan dekat Tom Lembong yang juga adalah Capres 01 pada saat itu, ya waktu itu kan satu tim dengan Kak Irma sebagai Capres 01, mengatakan bahwa saya nggak habis pikir kenapa orang baik seperti Tom Lembong jadi tersangka korupsi. Dia orangnya punya integritas, kata Anies ya kan, dia juga orangnya lurus. Ini kok tebang pilih seperti itu. Nah, gimana menurut Kak Irma penilaian seperti itu? Karena publik juga jadi bingung, jangan-jangan Pak Prabowo karena perintah Pak Jokowi Mulyono. Gimana Kak Irma? Saya kira gini ya. Kan tadi saya bilang pemerintah itu bisa mengkriminalisasi ya kalau orang itu punya kesalahan. Kesalahan. Itu bisa terjadi loh Bang, bukan berarti itu bisa dilakukan pemerintah. Itu bisa terjadi. Itu ya di pemerintahan yang tidak mengedepankan ini ya hukum, tidak berdasarkan tidak punya penegakan hukum, itu bisa terjadi itu. Tapi menurut saya semua orang bisa berpendapat bahwa si A itu baik, si A itu enggak melakukan kesalahan. Tapi kan jelas ketika misalnya ada, ya saya lihat di media nih ya, dinyatakan bahwa beliau mengimpor gula kristal itu tidak melalui Menteri Pertanian. Harusnya kan kuotanya dari sana dulu. Dari sana baru Menteri Pertanian mengatakan bahwa kami butuh gula sekian. Baru dikasih ke Mendak nih. Nah, Mendak baru melakukan impor. Itu pun harus perusahaan BUMN. Oh, Ya, harus BUMN. ya. Harus BUMN gitu. Nah, ini kan enggak. Kalau itu dianggap kesalahan kebijakan, bukan niat untuk melakukan semacam mengimpor secara unprocedur untuk kepentingan sendiri atau kelompok atau orang lain, itu gimana Kak Irma? Saya mau kasih tahu, Johnny Plate ditahan karena dia pemegang kuasa anggaran. Iya. Ya kan? Nah, sekarang pemegang kuasa anggaran di Mendak siapa? Menteri kan? Menteri. Ya udah. Walaupun sampai saat ini kan tanpa kebijakan dia, tanpa tanda tangan dia, itu semua nggak bisa berlaku. Nggak bisa, nggak akan terjadi Makanya kerugian. kami dari Nasdem pun nggak bisa juga melakukan pembelaan mati-matian untuk seorang Johnny Plate. Walaupun kami yakin, mohon maaf ya, kami yakin banyak loh, mungkin yang lain-lain gitu ya, tapi kami nggak mau berpikir seperti itulah. Gitu. Ya kami menyadari secara baik gitu, menerima secara baik walaupun sakit, tapi itu menjadi pelajaran besar bagi Pak Surya Paloh. Waduh, teman-teman, luar biasa ya penjelasan dari Ibu Irma Suryani terkait dengan situasi dan kondisi politik yang terjadi per hari ini, teman-teman. Bagaimana para pembenci yang selalu mencap negatif kabinet Prabowo Gibran, selalu mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran adalah Jokowi Part 3 dan segala macam. Dan ya mereka selalu pesimis dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo saat ini, teman-teman. Dan ya orang-orang seperti ini sepertinya tidak punya niat untuk membangun bangsa gitu. Mereka tidak punya semangat untuk membangun bangsa, hanya memberikan pelajaran-pelajaran negatif kepada anak-anak bangsa dan juga masyarakat. Bagaimana mereka seperti presiden akal sesat yang dikatakan oleh Ibu Irma, Rocky Gerung, yang selalu mempertontonkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak terdidik. Padahal ya katanya dia dosen, katanya dia ahli dan segala macam. Nah ini kan sesuatu yang ironi, teman-teman, yang tidak seharusnya terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Dan bagaimana pakar telematika yang katanya pakar ternyata ya bukan pakar juga teman-teman, karena kayak kuliah dia bukan IT kalau menurut Ibu Irma tadi, dan tidak bisa membuktikan akun Fufafa, tidak melaporkan akun Fufafa ke kepolisian dan segala macam. Mereka hanya membuat keruh suasana, mereka hanya membuat kondisi dan situasi politik tidak seimbang, tidak stabil. Ya, ini mungkin yang mereka inginkan ya, tidak ingin melihat bangsa kita maju, teman-teman. Karena ya mereka sampai saat ini masih berusaha untuk terus membuat atau menggoyang-goyang pemerintahan Prabowo Gibran, teman-teman. Melalui ya akun Fufafa ini mereka melapor ke DPD dan segala macam. Ya segala hal mereka lakukan lah, mereka tempuh untuk membuat ketidakstabilan bangsa ini. Dan ya sepertinya mereka memang hanya ingin menghancurkan bangsa, teman-teman. Dan bagaimana tadi pendapat Ibu Irma terkait penahanan Tom Lembong itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan segala macam. Ini kan orang-orang seperti Bu Irma ini kan penting untuk kita selalu dengarkan, teman-teman, karena beliau selalu positif, selalu optimis, dan tidak pernah ingin berspekulasi dan segala macam. Ini luar biasa nih. Saya senang sekali kalau mendengarkan Ibu Irma berbicara dan memberikan komentar. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.